Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang menciptakan keunggulan kompetitif ya. Jadi bagaimana seorang pemasar itu bisa atau harus menciptakan keunggulan kompetitif ya. Intinya adalah bagaimana seorang pemasar harus bisa bersaing dengan pesaingnya, seperti itu. Keunggulan kompetitif, keunggulan ini melebihi pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen daripada tawaran si pesaing perusahaan atau si pesaing dari produk yang kalian tawarkan. Menganalisis pesaing. Jadi proses mengidentifikasi para pesaing utama itu adalah dengan menilai tujuan, strategi, kekuatan, dan kelemahan si pesaing ya. Dan pola reaksinya adalah kemudian memilih pesaing yang akan diserang atau dihindari gitu ya. Jadi setelah menentukan tujuan, menilai tujuan, strategi, kekuatan, kemudian kelemahan pesaing, ada reaksi yang harus dilakukan, yaitu apakah memilih pesaing yang akan diserang atau memilih pesaing yang harus dihindari ya. Jadi prosesnya adalah mengidentifikasi pesaing perusahaan, kemudian menilai tujuan, kekuatan, kelemahan pesaing, sehingga akan sampai pada saatnya memilih pesaing yang akan diserang atau yang harus dihindari, seperti itu. Merancang sistem intelijen kompetitif. Nah, kalau kita bicara tentang sistem intelijen kompetitif, ini sudah saya pernah jelaskan di pertemuan di manajemen pemasaran yang pertama ya. Jadi kita membahas tentang sistem intelijen ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan strategi, menilai dan melacak tindakan pesaing, serta memberikan peringatan dini tentang ancaman dan peluang. Kemudian strategi pemasaran kompetitif. Strategi yang mempromosikan perusahaan secara kuat menghadapi pesaing dan memberikan keunggulan strategi terkuat bagi perusahaan. Nah, di sini ada strategi kompetitif dasar. Yang pertama adalah dengan kepemimpinan biaya keseluruhan. Jadi di sini perusahaan bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi terendah. Ya, biaya rendah memungkinkan perusahaan menetapkan harga lebih rendah dari pesaing dan memenangkan pangsa pasar. Ya, nah jadi di sini adalah dengan strategi menjadi pemimpin dari biaya keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan diferensiasi. Perusahaan ini berkonsentrasi untuk menciptakan produk dan program pemasaran yang berbeda dari pesaing. Ya, diferensiasi ini adalah diferensiasi ini maksudnya adalah membedakan produk yang kita punya dengan produksi pesaing seperti itu. Kemudian strategi yang ketiga adalah dengan fokus. Perusahaan memfokuskan usahanya untuk melayani beberapa segmen saja dan tidak mengejar seluruh segmen pasar. Nah, di sini ada posisi kompetitif ya. Jadi untuk pemimpin pasar ya, posisinya adalah 40% dalam persaingan. Kemudian penantang pasar posisinya adalah sebesar 30% dan pengikut pasar posisinya dalam persaingan adalah sebesar 20%. Kemudian penceruk pasar ini posisinya sebesar 10%. Kemudian maksudnya dari 4 posisi tadi di sini adalah pemimpin pasar itu adalah perusahaan dalam satu industri dengan pangsa pasar terbesar. Ya, jadi perusahaan dengan produk A, ya, misalnya hanya ada satu produk, kemudian dia memiliki pangsa pasar terbesar. Nah, di situ disebut dengan pemimpin pasar. Kemudian yang kedua posisinya adalah penantang pasar. Perusahaan untuk urutan kedua yang berjuang keras untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Lalu yang ketiga adalah pengikut pasar. Di sini adalah perusahaan yang ingin mempertahankan pangsanya dalam sebuah industri tanpa mengguncang pasar. Lalu yang keempat ada penceruk pasar.
di sini adalah perusahaan yang melayani segmen kecil yang ditinggalkan dan diabaikan oleh perusahaan lain. Ya, jadi penceruk pasar ini adalah perusahaan yang melayani segmen yang tidak diminati dan diabaikan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Nah, kemudian di sini ada strategi bagi pemimpin pasar, penantang, pengikut, dan penceruk ya. Kalian bisa lihat di sini ada strategi pemimpin pasar. Yang pertama adalah memperluas total pasar, kemudian melindungi pangsa pasar, dan memperluas pangsa pasar. Kemudian strategi bagi penantang pasar adalah serangan frontal yang penuh. Jadi melakukan serangan penuh ya, yang tidak biasa seperti itu. Kemudian serangan secara tidak langsung. Lalu ada strategi pengikut pasar. Yang pertama adalah mengikuti dengan erat ya, mengamati perkembangan pasar dengan erat, kemudian mengikuti si pemimpin pasar atau penantang pasar dari kejauhan seperti itu ya. Kemudian strategi untuk penceruk pasar yaitu berdasarkan pelanggan, pasar, harga, kualitas, dan layanan. Seperti itu. Kemudian di sini menyeimbangkan orientasi pelanggan dengan pesaing. Yang pertama, perusahaan yang berpusat pada pesaing, kemudian perusahaan yang berpusat pada pelanggan, dan yang terakhir adalah perusahaan yang berpusat pada pasar. Nah, lalu di sini ada nilai bagi pelanggan ya. Jadi nilai pelanggan total atau total customer value adalah nilai yang dipikirkan atas sekumpulan manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Nah, jadi perusahaan atau seorang pemasar, seorang pengusaha itu harus memikirkan nilai yang diberikan untuk pelanggan itu seperti apa, ya. Kemudian dengan adanya nilai yang baik, maka akan timbullah kepuasan pelanggan, ya. Kepuasan pelanggan ini adalah perasaan senang atau kecewanya seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Nah, kemudian di sini ada pelanggan ya. Ada 5 jenis kebutuhan pelanggan yang harus diketahui dan dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama adalah kebutuhan yang dinyatakan, kemudian ada kebutuhan yang real, lalu kebutuhan yang tidak dinyatakan, kemudian ada kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan rahasia. Jadi 5 jenis ini harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang berperan dalam mempertahankan pelanggan. Yang pertama tentu saja perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Kemudian perusahaan senantiasa melakukan pengukuran kepuasan secara teratur. Kemudian perusahaan mempermudah pelanggan dalam menyampaikan keluhan. Dan yang terakhir adalah perusahaan harus menanggapi keluhan dengan cepat dan konstruktif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.